Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basnah Nurafila dengan NIM 304222012, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat etika Islam guna pemenuhan tugas ulangan akhir semester mata kuliah filsafat Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Imam Hanafi MAG. Dalam kehidupan masyarakat, tentu sering terjadi konflik dalam berbagai aspek kehidupan, baik konflik antar individu maupun antar kelompok. Dan konflik itu biasanya bersumber dari perbedaan kepentingan dan juga pandangan ideologis. Yang di dalamnya juga terdapat pandangan mengenai nilai-nilai etika, baik nilai etika dalam kelembagaan seperti adat istiadat, kode etik profesi, maupun nilai-nilai etika yang fundamental dan universal seperti hak asasi manusia dan pri kemanusiaan yang beradab. Berbicara mengenai etika, apa sih etika itu dan apakah etika memiliki keterkaitan dengan filsafat Islam? Etika, menurut etimologi, berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau cara berpikir. Menurut Musa Asy'ari yang dikenal sebagai filosof muslim, beliau menyatakan bahwa etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik yang berupa baik maupun jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dirinya dengan alam dan sekitarnya, dan juga baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Dalam filsafat Islam, khususnya di filsafat etika ini terdapat tujuan dari etika, yaitu yang pertama, mengetahui nilai-nilai yang baik dan buruk, yang kedua, memengaruhi dan mendorong supaya membentuk hidup suci, yang ketiga, menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan, dan yang terakhir yaitu memberikan faedah kepada sesama manusia. Berkaitan dengan filsafat etika, terdapat pemikiran dari Ibnu Maskaweh. Ibnu Maskaweh merupakan seorang filosof muslim yang memusatkan perhatiannya terhadap etika Islam. Meskipun sebenarnya beliau dikenal sebagai seorang sejarawan, tabib, ilmuwan, dan juga sastrawan, tapi di samping pengetahuannya itu tentang ilmu-ilmu tersebut, beliau juga mengerti dan memahami, bahkan menguasai tentang filsafat Yunani, dan juga ia banyak mengetahui tentang kebudayaan Romawi. Menurut Ibnu Maskaweh, filsafat etika berlandaskan pada kejiwaan atau nafsu. Beliau mengatakan bahwa jiwa berasal dari limpahan akal aktif yang bersifat rohani, suatu substansi yang sederhana yang tidak dapat diraba oleh suatu panca indera. Di dalam jiwa terdapat daya pengenalan akal yang tidak didahului dengan pengenalan indrawi. Dengan adanya pengenalan akal itu, jiwa mampu membedakan antara yang benar dan juga yang salah yang berkaitan dengan hal-hal yang diperoleh oleh panca indera. Perbedaan ini dilakukan dengan jalan membanding-bandingkan objek-objek indrawi yang satu dengan yang lainnya dan juga membeda-bedakannya. Maka, dengan demikian, jiwa bertindak sebagai pembimbing panca indera dan membetulkan kekeliruan yang dialami oleh panca indera. Menurut Ibnu Maskaweh, terdapat dasar-dasar etika dalam filsafat Islam. Yang pertama yaitu unsur-unsur etika. Dari etika, menurut Ibnu Maskaweh ini bersumber pada filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat, pengalaman pribadi, dan juga dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan Aristoteles. Dengan ini, Ibnu Maskaweh berusaha mempertemukan ajaran syariat Islam dengan teori-teori dari filsafat. Yang kedua yaitu pengertian akhlak atau etika. Istilah akhlak ini merupakan seakar dengan kata kholakoh, makhluk, dan juga kholik. Hal ini difilosofikan bahwa akhlak adalah sistem perilakunya makhluk kepada kholiknya. Kaitannya dengan kholik
maka ukuran baik dan buruknya suatu tindakan harus berhubungan dengan sistem aturan hidup dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu fadilah atau keutamaan. Dalam keutamaan ini, jiwa ini Ibnu Maskaweh menjelaskan terdapat 5 macam, yaitu hikmah, ifah, syaja'ah, adalah, dan keutamaan jiwa lainnya yang sesuai dengan ketinggian martabat jiwa. Yang keempat, ada kebahagiaan. Menurut Ibnu Maskaweh, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang menyangkut aspek jasadiyah dan juga ruhaniyah secara sekaligus. Baik jasadiyah yang biasanya diorientasikan adalah kenikmatan zahir, tubuh sesaat dan juga duniawi. Sementara bahagia rohaniyah mengarah pada bahagia dan jangka yang lebih panjang dan ukhrawiyah. Cinta atau mahabbah. Cinta menurut Ibnu Maskaweh ada 2 macam, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Cinta yang tinggi nilainya adalah cinta kepada Allah, tapi cinta ini hanya dicapai oleh sedikit orang. Yang keenam yaitu pendidikan akhlak terhadap anak-anak. Kehidupan utama pada anak-anak memerlukan 2 syarat, yaitu syarat kejiwaan dan juga syarat sosial. Syarat pertama tersimbol dalam menumbuhkan watak cinta kebaikan, sedangkan syarat yang kedua dapat dicapai dengan cara memilihkan teman yang baik dan menjauhkan dari pergaulan yang buruk. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tibil nafsi. Ibnu Maskaweh menutup pembahasan etikanya dengan pembahasan masalah pengobatan hati atas penyakit-penyakit yang diderita oleh seseorang. Penyakit dasar yang harus dikenali bahayanya yaitu ada marah, bangga hati, suka bertengkar, penakut, hianat, dan penyakit lainnya yang bersifat merusak amaliyah ibadah. Dalam hal ini, metode sufistik berperan, yaitu seperti tahalli, takhalli, dan tajalli, turut berperan dalam membentuk akhlakul karimah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.